Persoalan suku bunga tinggi masih menjadi salah satu perhatian utama di tanah air, meskipun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan BI Rate. Apakah pelonggaran kebijakan moneter masih terus terjadi dan bagaimana dampak kebijakan ekonomi Amerika Serikat terhadap Indonesia? Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia akan menjawabnya berikut ini. Di bulan November, kami melakukan pelonggaran dalam bentuk pelonggaran likuiditas, yaitu diturunkannya giro wajib minimum primer dari 8% ke 7,5%. Kemudian bulan Desember, press release kami menyebutkan kembali bahwa ada ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter. Nah, di bulan Januari, setelah kenaikan suku bunga Amerika yang kita tunggu-tunggu terjadi, dan kemudian situasi tetap under control, nah maka kemudian Bank Indonesia menurunkan suku bunga begitu. Nah, di kemarin press release kemarin itu Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga dan press release-nya kembali mengatakan bahwa masih ada ruang pelonggaran lebih lanjut untuk kebijakan moneter. Tapi tentu subject to kepada faktor stabilitas eksternal ya. Stabilitas eksternal, stabilitas di pasar keuangannya, terutama terkait dengan situasi Cina dan juga ya situasi dari kenaikan suku bunga The Fed selanjutnya begitu. Sinyal bahwa Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter itu sudah sejak bulan Oktober gitu ya. Bahkan pelonggaran kebijakan makroprudensial sudah sejak bulan Juli tahun lalu begitu ya. Jadi kita nggak bisa lihatnya sepenggal-sepenggal gitu, karena ini suatu kebijakan, suatu proses kebijakan. Bank Indonesia itu selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah di semua level ya. Di semua level itu berarti dari level teknis sampai level pimpinan gitu ya. Komunikasi koordinasi itu ada yang terlihat oleh masyarakat, ada yang tidak terlihat oleh masyarakat gitu ya. Jadi kalau kami mengadakan RDG dengan mengundang pemerintah di tahun 2016 ini di bulan Januari, itu adalah ya tentunya juga upaya kami untuk melakukan komunikasi dan koordinasi secara formal. Undang-undang Bank Indonesia memang memberi ruang untuk diundangnya wakil pemerintah selevel menteri ke rapat Dewan Gubernur gitu. Ya, itu artinya memang masyarakat kita dan investor di pasar keuangan itu sudah semakin cermat gitu ya, sudah semakin mempunyai informasi mengenai angka-angka ekonomi Indonesia gitu. Jadi memang ada gangguan keamanan satu hari, kemudian pemerintah bersama aparat keamanan dengan sigap, dengan cepat sudah berhasil mengatasi masalah, sehingga fundamental ekonomi kan tidak berubah dengan kejadian 3 jam 4 jam tersebut ya kan. Nah, fundamental ekonomi tidak berubah, ya kami terus dengan kepercayaan bahwa situasi akan tetap terkendali, ya kami keputusan untuk menurunkan bunga ya tetap diambil begitu. 2 tahun, 3 tahun ke depan ini kita akan menghadapi situasi di mana suku bunga Amerika akan terus naik. Ya, bisa naik ke 1 tahun itu 2 kali, bisa 1 tahun 4 kali. Dan kita tahu bahwa mata uang Amerika adalah mata uang dunia, sehingga kalau suku bunga Amerika itu meningkat, maka mata uang dolar itu dianggap lebih menarik begitu ya kan. Sehingga memang kebijakan suku bunga negara-negara emerging market itu harus hati-hati ya kan.